Taib ad-darsus sabi'. Ana bacakan dulu hadisnya. Babu man ahaqqun nasi bi husnis suhbah. Babu man ahaqqun nasi bi husnis suhbah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من 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 قال ثم أبوك. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, babu ta'awunil mu'minina ba'dahum ba'dha. Babu ta'awunil mu'minina ba'dahum ba'dha. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء رواه البخاري ومسلم والنسائي. Hadis kedua, dua orang baca. Kosakata yang diminta nomor 1 ahakun nas. Artinya siapa yang paling manusia yang paling berhak. Berhak. Manusia yang paling berhak. Ahakun nas, manusia yang paling berhak. Nomor 2, kalbunyani, seperti bangunan. Seperti bangunan. Nomor 3, yashuddu. Yashuddu artinya menguatkan atau mengokohkan. Yashuddu artinya menguatkan atau mengokohkan. Selanjutnya, syabbaka baina asabi'ihi. Asabi artinya jari-jari. Jamak isba'. Kalau syabbaka baina asabi maksudnya seperti ini nih. Lihat. Nah, ini namanya syabbaka baina asabi'ihi. Namanya syabbaka baina asabi'ihi. Saling mengait, Zat. Memasukkan ya, apa sih namanya? Ya, saling mengait ya. Maksudnya mengaitkan antara jari-jarinya gitu loh. Memasukkan. Berarti terjemahan 4 sama 5 itu jadi satu. Ya, syabbaka terjemahkan saja mengaitkan begitu. Mengaitkan dalam artian bukan mengaitkan tema ya, tapi mengaitkan dalam artian seperti membuat kaitan begitu loh. Sesuatu yang tadi terpisah dikaitkan. Sambungan Zat. Ya, menyambung ya. Seperti itulah pokoknya artinya. Syabbaka baina asabi. Asabi itu jamak bentuknya. Artinya jari-jari. Itu jari-jari. Jamak. Itu nomor 5. Nomor 6, qalibu hajatin. Qalibu hajah artinya murid yang mau punya hajat. Yang meminta hajat. Atau yang memiliki hajat. Yang meminta hajat. Apa Ustaz? Qalibu hajah artinya yang meminta hajat. Maksudnya dia punya hajat. Jadi mudhaf dibantu begitu. Ya, mudhaf ilaih betul. Qalibu hajatin. Nomor 7, aqbala
menghadap. Datang ya. Iqbal datang kan berarti artinya Ustaz ya? Sebenarnya iqbal itu semacam apa sih? Allahumma inna hadza iqbalu naharik. Berarti Ya, datang. ya betul. Aqbala biwajhihi itu artinya maksudnya menghadap dengan wajahnya. Biwajhihi dengan wajahnya. Isfa'u. Nomor 9, isfa'u. Isfa'u artinya Bantulah oleh kalian. beri dia syafaat. Syafaat. Ya. Maksudnya beri dia bantuan atau rekomendasi begitu. Ngerti ya? Ya Ustaz. Recommended. Misalkan ada, nanti nggak apa-apa terjemahkan dulu, nanti penjelasannya habis ini. Isfa'u boleh antum ketulis beri dia syafaat, rekomendasi, bantuan, itulah. Nomor 10. Tolong. Hah? Gimana? Minta tolong nggak bisa, Ustaz? Minta tolong. Syafaat Beri, ya. Berilah kalau pertolongan. Berilah pertolongan ya. Berilah bantuan, pertolongan. Berilah syafaat. Faltu jaru, maka kalian akan diberi pahala, diberi ganjaran. Pak, maka. Ini ada lam di situ bukan alif lam. Tapi itu semacam apa ya? Nomor 10 apa Ustaz? Nomor 10, faltu jaru, maka kalian akan diberi ganjaran atau pahala. Faltu jaru. Majhul, Ustaz. Pahala gitu Ustaz. Iya, majhul itu bentuknya. Iya. Faltu jaru, maka kalian akan diberi pahala. Wal yaqdi, apa artinya wal yaqdi? Dan menetapkan. Bisa menetapkan, tapi di sini maksudnya apa namanya? Qada hajat itu bahasa Indonesia apa? Kita punya kebutuhan, kita qada, apa namanya istilahnya? Memenuhi hajat. Ya, memenuhi. Hajat. Wal yaqdi, dan dia memenuhi. Kalau wal yaqdi hajatahu, ya dia memenuhi hajatnya. Tabi', babu man ahaqqun nasi bi husni suhbah. Bab siapa yang paling berhak Dapatkan bakti saya. mendapatkan pergaulan yang baik. Bab apa namanya, siapakah manusia yang paling berhak terhadap Berbuat baik. apa namanya, pergaulan yang baik. Apa sih namanya, muamalah, apa namanya istilahnya? Interaksi, pergaulan, muamalah, begitulah. Bakti Ustaz, bakti nggak masuk Ustaz, bakti. Bukan bakti, beda. Suhbah itu maksudnya ya ini pergaulan. Maksudnya di sini menjelaskan siapa sih manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulan baik dari kita, perlakuan baik dari kita, gitu. Paham ya? Bab manusia, siapakah manusia yang paling berhak? Manusia yang paling berhak bi husni suhbah, apa namanya, dengan pergaulan yang baik. Atau siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pergaulan yang baik? Baik. Apa hadisnya? Ini apa nih, mic-nya nyala siapa nih? Ayo. Kompresor, Ustaz. Kedengaran. Baik. Yang pertama, hadis yang pertama, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata. Yang berkata di sini adalah Abu Hurairah, berarti bercerita. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
datang, datang, rojulun seorang laki-laki, ila kepada Rasulullah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Lalu orang itu berkata atau bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku? Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku? Titik di situ. Atau tanda tanya, afwan, tanda tanya. Antum boleh kasih tanda tanya tambah. Qala titik 2. Rasulullah berkata atau Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Koma atau titik. Koma atau titik lah. Qala titik 2. Lalu orang ini berkata lagi, tsumma man, tanda tanya. Lalu siapa lagi? Qala titik 2. Tsumma ummuka. Lalu ibumu. Ini qala yang tsumma ummuka berarti Rasulullah yang mengatakan. Qala tsumma man, orang ini bertanya lagi. Tsumma man, lalu siapa lagi? Tanda tanya. Qala titik 2. Tsumma man, tanda tanya. Qala, Rasulullah berkata, titik 2. Tsumma ummuka. Lalu ibumu. Qala titik 2. Orang ini bertanya lagi. Tsumma man, lalu siapa lagi? Tanda tanya. Qala, Rasulullah menjawab titik 2. Tsumma abuka, lalu ayahmu. Artinya jelas hadis yang pertama? Alhamdulillah jelas Ustadz. Kalau di Jelas lah ya. Ini hadis ini masyhur soalnya. Kayaknya dari kecil kita sudah sering dengar hadis ini. Iya Ustadz, nih kalau di buku tempat saya ngajar nih modul ini ya rojulun. Bentar saya lihat dulu. Ada. Tapi Baik. kalau ini dia riwayatnya muttafaqun alaih sih Ustadz. Ya, muttafaqun alaih artinya rawahul Bukhari wa Muslim, sama akhi. Kalau di sini ada tambahannya tadi An-Nasa'i ya. Iya. Jadi memang begini dalam ilmu takhrij. Makanya ana kalau salah pernah bilang di kelas ini pada kelas apa? Ana ngajar hadis. Sebenarnya kalau hadis itu sudah muttafaqun alaihi, biasanya tidak disebutkan lagi siapa yang meriwayatkannya. Oh, cukup 2 orang aja berarti. Cukup 2 orang itu saja. Namanya muttafaqun alaihi itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu dalam ilmu hadis demikian. Jadi muttafaqun alaihi itu bukan artinya disepakati oleh para ulama. Memang secara bahasa muttafaqun alaihi artinya disepakati atasnya secara bahasa. Tapi dalam istilah mustalah al-hadis, dalam istilah ilmu hadis, muttafaqun alaihi artinya kullu haditsin akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di 2 kitab sahihnya. Itu penting juga. Jadi ana pernah ana pernah ngasih soal, sebutkan apa arti muttafaqun alaihi. Lalu ada mahasiswa jawab, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Salah. Bukan salah, kurang lengkap. Yang benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam 2 kitab sahihnya. Itu harus ada. Karena terkadang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi bukan dalam Sahih Bukhari. Tapi dalam kitab yang lain, contohnya Al-Adabul Mufrad. Iya, Adabul Mufrad. Ada Ustaz. Contohnya, atau misalkan diriwayatkan oleh Imam Muslim tapi bukan dalam kitab sahihnya. Nah, itu berbeda hukumnya. Karena kalau dalam kitab sahihnya, mereka itu sudah memilih hadis-hadis dari sekian ratus ribu hadis yang mereka hafal. Mereka pilih yang paling sahih, mereka masukkan ke dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun kitab-kitab lainnya, maka mereka agak tasahul. Bukan tasahul, tapi agak longgar begitu loh dalam menyeleksi hadis. Jadi kalau ditanya apa definisi muttafaqun alaihi dalam ilmu hadis, harus lengkap jawabannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam 2 kitab sahihnya, bukan di kitab yang lain. Tuh. Ustaz, berarti sama aja kayak kitab Riyadhus Shalihin dong Ustaz. Adabul Mufrad.
Ya bedanya kalau Riyadhus Shalihin sanadnya sudah tidak ada, dihapus untuk mempermudah. Karena kan Riyadhus Shalihin yang ngarang Imam Nawawi, Nawawi. beliau belakangan. Ulama yang maksudnya meninggalnya kan abad ke-6 Hijriah. Kalau Imam Bukhari kan abad kedua, meninggal abad ketiga. Kalau yang ulama belakangan Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Suyuti, mereka mengarang kitab-kitab yang sanadnya sudah dihapus, tinggal matannya saja. Paling sahabat matan seperti itu. Tujuannya untuk memudahkan kita orang-orang yang hafal hadis. Karena memang di zaman abad ke-6 Hijriah itu sanad sudah tidak mempengaruhi kesahihan hadis lagi. Karena hadis semua sudah didokumentasikan dan dibukukan. Nanti itu ada pelajaran sendiri, yaitu pelajaran mustalah. Ulumul hadis. Baik, sekarang ini intinya Rawahul Bukhari wa Muslim itu sama saja dengan muttafaqun alaih. Memang ada ulama yang meriwayatkan yang lain hadis ini, ulama-ulama lain ada yang meriwayatkan, bukan hanya Bukhari Muslim Ibnu Majah, tapi ada ulama lain. Cuman biasanya kalau sudah Bukhari Muslim, yang lain tidak perlu disebutkan karena sudah pasti kesahihannya. Kuat lah ya Ustaz. Ya, baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, babu ta'awunil mu'minina ba'dahum ba'dha. Babu ta'awunil mu'minina sebenarnya ini harokatnya alam perlu dikoreksi kayaknya. Yang ana paham harokatnya harusnya babu ta'awunil mu'minina ba'dihim ba'dhan. Bukan ba'dahu, ba'dihim ba'dhan. Antum boleh koreksi. Babu ta'awunil mu'minina ba'dihim ba'dhan. Jadi apa Ustaz? Ba'dihim. Ba'dihim ba'dhan. Majrur. Majrur. Idhofah. Bukan idhofah, badal dari mukminin. Ba'dihim ba'dhan. Ba'dhan di sini maf'ul bih, fi'ilnya mahdzuf atau fi'ilnya ta'awana yata'awanu. Babu ta'awunil mu'minina ba'dihim ba'dhan. Baik. Bunyi hadisnya an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata atau bersabda, al-mu'minu lil mu'mini, orang mukmin untuk orang mukmin lainnya, orang mukmin untuk orang mukmin, kal bunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang sebagiannya menguatkan bagian yang lain. Yashuddu artinya menguatkan, ba'duhu sebagiannya, ba'dhan bagian yang lain. Tsumma syabbaka baina asabi'ihi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara jari-jarinya. Jadi sambil berkata seperti itu, beliau memberi perumpamaan, beginilah harusnya seorang muslim itu. Jadi saling menguatkan satu sama lain, mengaitkan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk pada saat itu. Karena ini menunjukkan lampau. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan. Artinya pada saat itu Rasulullah dalam keadaan duduk. Idz ja'ahu rajulun yas'alu aw talibu hajatin aqbala 'alaina biwajhihi. Datang seseorang laki-laki yang meminta, atau seorang yang memiliki hajat menghadap kepada kami dengan wajahnya. Ini kalau diterjemahkan secara letterlek perkata jadi asing. Tapi maksudnya adalah orang yang memiliki hajat ini datang kepada kami menghadap. Menghadap itu kan dengan wajah berarti kan. Menghadap kepada kami. Kami maksudnya sahabat Ustaz. Iya, sahabat. Jadi ya Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Faqala, maka Rasulullah berkata, Ishfa'u, beri dia syafaat,
beri dia rekomendasi, beri dia pertolongan. Ifa'u. Fal tu'jaru, maka kalian akan diberikan pahala. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyyihi ma syaa. Ini Anda terjemahkan letter lock dulu, nanti maksudnya Anda jelaskan setelah ini. Wal yaqdillah, dan Allah hendaklah Allah memenuhi mengqadha, memenuhi hajat orang tadi begitu ya, atau hajat siapapun, ala lisani nabiyyihi ma syaa, melalui lisan nabinya, ma syaa, sesuai kehendak Allah, sesuai kehendaknya. Kalau Anda terjemahkan letterlock, ma artinya apa-apa atau yang syaa, ini ma di sini kayaknya ma al-mausulah. Jadi artinya yang. Wal yaqdillahu ala lisani nabiyyihi ma syaa, dan hendaklah Allah memenuhi maksudnya memenuhi hajat begitu ya. Ala lisani nabiyyihi, melalui lisan nabinya, ma syaa, yang Allah kehendaki. Allah memenuhi segala sesuatu yang Allah kehendaki melalui lisan nabinya, begitu maksudnya. Kalau dibolak-balik supaya artinya enak, dan hendaklah Allah memenuhi hajat yang Allah kehendaki melalui lisan nabinya. Itu terjemahnya dulu. Nanti maksudnya seperti apa nanti insya Allah Mama jelaskan. Baik. Hadis yang kedua, terjemahnya jelas? Kalau ada yang belum jelas, langsung saja ditanya. Tentang bacaan boleh Ustaz? Namanya? Iya, diwakafkan boleh, Pak. Diwakafkan boleh. Abi Musa al-Ash'ariyu ya. Al-Ash'ari. Iya. Kalau mau diwakaf berarti Al-Ash'ari. Iya, tapi kalau mau dibaca Al-Ash'ari. Tapi sebenarnya untuk membaca hadis itu tidak seperti membaca Al-Quran. Artinya dia lebih longgar. Lebih longgar bukan artinya boleh salah ya. Maksudnya lebih longgar itu tidak perlu tajwid. Tapi tetap harokatnya harus benar. Kalau mau aman berarti diwakaf. Gitu. Ada istilah dalam membaca bahasa Arab, askin taslam, sukunkan kau akan selamat, ya kan? Ya, tapi kalau mau dibaca semua banyak pertanyaan. Tapi, ya, yang penting tidak salah bacanya begitu ya, sama jadi tidak harus membaca seperti Al-Quran pakai tajwid. Jadi nggak mesti kita baca misalkan kayak summa syabbaka. Nggak perlu gitu ya, summa saja sudah. Kalau Al-Quran kan summa. Ya kan? Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Kemudian Ustaz, tadi maaf yang pertama, yang hadis pertama Ustaz tadi as-suhbah tadi jamak, sahabati itu jamak. Enggak, itu bentuk yang pertama khusnis suhbah. Oke. Jadi as-suhbah itu sebenarnya masdar. Suhbah itu masdar kan? Dari kata sahiba yashabu, artinya menemani. Husnus suhbah, pertemanan yang bagus, maksudnya pergaulan yang bagus. Nah, sahabati di sini juga bentuknya masdar. Jadi sahabah sama suhbah itu sama. Walaupun sebenarnya sahabah juga bisa jamak dari sahabi. Sahabi, satu sahabat, sahabah jamak dari sahabi. Sahabat artinya. Kalau bahasa Indonesia kan sahabah artinya jadi sahabat. Tapi sahabah di sini maksudnya masdar. Sama, jadi artinya sama as-suhbah. Anda juga pertama kali baca hadis ini, itu Anda bingung.
kok bahasanya sahabati? Sahabati kan secara kalau yang kita tahu artinya sahabat-sahabat saya. Karena Buat sahabat sahabah saya. ya jamak dari sahabi. Tapi ternyata setelah Anda baca syarahnya, sahabat di sini bentuknya masdar juga sama seperti suhbah. Jadi dia isim masdar atau masdar. Ya. Tapi lebih mudahnya ini kali Ustaz, judulnya ya Ustaz. Hadis tentang berbuat baik kepada kedua orang tua gitu Ustaz. Bukan, judulnya bukan itu sebenarnya. Judulnya adalah siapa yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baik dari aku. Gitu. Ya kan itu ini bagian dari ini ya Ustaz, apa birrul walidain ya Ustaz. Birrul walidain, betul. Iya, Kan kalau Ini ada titik penekanannya. nih kalau di tempat buku saya ngajar nih buat ngafalin anak-anak nih kelas 2 SD. Yeah. Kayaknya lebih gampang itu sih. Hadis tentang berbuat baik Ustaz ya, simpelnya ya. Ya. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Halo. Halo. Silakan, Pak. Boleh. Kang Huda. Ya, Apa Ustaz? Nanya tentang hadis yang pertama Ustaz. Oke. Ya. Anak pernah mendengar, jadi ada derajat seorang ibu itu mendapatkan predikat 3 gitu ya, dibanding ayah itu 1. Apakah ini terkait dengan hadis ini Ustaz? Baik. Oke, nanti jawab. Jadi sekarang pertanyaan yang berkaitan dengan makna hadis dulu. Nanti kalau syarah baru habis ini. Karena hadisnya belum masuk ke syarahnya. Tapi insya Allah sabar. Jadi sekarang kalau masih ada pertanyaan yang kaitannya dengan terjemah atau bahasa, boleh ditanya. Kalau nggak ada, baru Anda masuk ke syarah. Khair insyaallah. Khair ya. Berarti sekarang udah nggak ada pertanyaan tentang kosakata atau bahasa. Baik. Hadis yang pertama, babu man ahaqun nasi bi husnis suhbah. Bab siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Riwayat hadis paling banyak, masuk Islam tahun 7 Hijriah. Meninggal tahun 59, 58 atau 57, beda para ulama. Pernah menjadi amir atau gubernur di Bahrain. Bahrain ini semenanjung laut, semenanjung pantai sebelah timur Jazirah Arab. Kalau Hijaz semenanjung pantai sebelah barat Jazirah Arab. Menjadi amir di Bahrain masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu setelah itu beliau tidak jadi amir, kembali ke Madinah fokus mengajar, punya murid 800 orang lebih. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari. Itu tentang Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari aku? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Orang ini kembali menjawab, ayah, lalu siapa lagi? Orang ini kembali bertanya, lalu siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang ini bertanya lagi, siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Baru orangnya bertanya lagi, siapa lagi? Baru Rasulullah menjawab, tsumma abuka, lalu ayahmu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa memang ibu itu memiliki memiliki hak dari sisi perlakuan baik 3 kali lebih daripada ayah. Gitu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ibu itu memiliki hak 3 kali lebih daripada ayah. Dari sisi apa? Dari sisi pergaulan baik. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan, ya mungkin kita juga merasakan lah dalam kehidupan keseharian, karena mengandung Ustaz, mengandung, menyusui. Ya, betul, karena laki-laki itu kan cuma berbuat. Setelah itu yang ngandung 9 bulan siapa? Berbuat, Roy. Ibu, istri, ya kan? Habis itu 9 bulan dia mengandung. Laki-laki cuman merasakan nikmatnya saja. Setelah itu yang merasakan capek, tersiksa, muntah-muntah, sakit, dan lain-lain seorang ibu. Habis itu melahirkan. Laki-laki nonton aja, mungkin sambil deg-degan dikit. Yang merasakan sakit, setengah mati, hampir mati mungkin, adalah ibu. Setelah itu, setelah lahir, dijambak-jambak Ustaz. Ya, setelah lahir anaknya
Yang menyusui ibu selama 2 tahun. Laki-laki ya santai saja dia. Yang menyusui, bangun tengah malam harus menyusui dan lain-lain. Habis itu dari sisi pengorbanan. Bukan artinya ayah tidak punya pengorbanan, ayah punya pengorbanan. Tapi maksudnya yang lebih intens pengorbanan terhadap seorang anak adalah ibu. Itu dari sisi pengorbanan. Dari sisi perasaan juga demikian. Namanya khawatirnya seorang ibu terhadap anaknya, itu pasti lebih daripada ayahnya, laki-laki. Ya kan? Kalau ayah ngelihat anaknya jatuh, ya biasa aja lah, biarin. Kalau ibu ngeliat anaknya jatuh, oh itu langsung hebohnya luar biasa. Karena dari sisi perasaan, beda. Laki-laki nggak punya Kalau perasaan. anaknya sekolah, seakan-akan ibunya ikut sekolah. Kalau laki-laki kan kadang bodo amat. Iya kan? Kalau anaknya ujian, seakan-akan ibunya yang besok mau ujian. Laki-laki kadang bodo amat. Anaknya punya masalah, seakan-akan ibunya yang kena masalah. Laki-laki kadang-kadang ya udahlah, gitu. Jadi dari sisi pengorbanan kepada anak, ibu lebih intens. Dari sisi perasaan kepada anak, ibu juga lebih intens. Nanti kalau anak itu sudah besar menikah, anaknya sudah punya anak lagi, artinya cucu, perasaan dia sama itu sama, bahkan lebih. Ya kan? Khawatirnya sama, semuanya sama lah. Jadi dari sisi husnus suhbah, perlakuan yang baik, maka hadits ini menunjukkan bahwa ibu memiliki hak 3 kali lebih daripada ayah. Oke? Tapi ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah seandainya ini kan jadi ibu 3 kali lebih daripada ayah. Pertanyaannya, dan ini dibahas oleh para ulama, seandainya perintah ayah dengan ibu berbeda, mana yang harus lebih kita dahulukan? Paham pertanyaannya? Ayah ngomong A. Gimana? Seandainya perintah ayah dan ibu itu berbeda, mana yang harus lebih didahulukan? Ayah ngomong A, ibu ngomong B. Ayah bilang pergi ke sana, ibu ngomong pergi ke sana. Mungkin ini terkadang terjadi dalam kehidupan keseharian gitu ya. Nah, mana yang harus lebih didahulukan? Perintah ayah atau perintah ibu? Saya Ustadz, ibu Ustadz. Ayah. Ayah. Memang ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ibu. Ini pendapat yang pertama. Karena dalilnya hadis ini. Tapi ada juga yang mengatakan ayah. Karena ayah wali dan pemimpin di rumah. Rijalu. Karena ayah adalah wali dan pemimpin di rumah. Pemimpin. Yang menentukan A atau B kemana kita, itu semua adalah laki-laki atau ayah di rumah. Bapak. Ya kan, bapak. Lalu apa maksud hadis ini? Hadis ini bukan kaitannya dengan kepemimpinan, mengambil keputusan. Jadi hadis ini kaitannya adalah dengan pergaulan baik. Oke? Jadi ketika mungkin kalau sama ayah ngomong harus sopan, sama ibu harus 3 kali lebih sopan, seperti itu. Berarti ya. Kalau sama ayah mau cium tangan, berarti sama ibu cium tangannya 3 kali. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau mau ibaratkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ibu memiliki keutamaan 3 kali dari sisi pergaulan baik, bukan dari sisi kepemimpinan di dalam rumah. Ini menurut ulama, pendapat ulama yang kedua. Dan ini juga yang banyak dikuatkan oleh para ulama lainnya. Karena namanya ayah tetap di rumah adalah pengambil keputusan sebagai seorang laki-laki. Dia menentukan. Dan istri juga harus taat kepada suaminya. Hadis ini juga menunjukkan akan betapa pentingnya berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Karena ini yang bukan dianjurkan, tapi diwajibkan oleh Rasulullah SAW.
Bahkan durhaka terhadap orang tua itu dosanya termasuk dosa besar, bukan dosa ringan. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, apakah kalian ingin aku beritahu dosa-dosa paling besar?" Para sahabat tidak langsung menjawab. Akhirnya Rasulullah mengulangi pertanyaannya 3 kali. Baru setelah itu para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kami ingin tahu dosa-dosa besar." Maka Rasulullah menyebutkan 3 dosa. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka terhadap orang tua, yang ketiga adalah kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Jadi durhaka terhadap orang tua termasuk salah satu dosa besar. Dan banyak sekali hadis-hadis lain yang menunjukkan akan pentingnya berbakti kepada orang tua. Contohnya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan ingin ikut berperang, maka Rasulullah bertanya kepada pada sahabat tersebut, "Ahayyun walidaka?" Apakah orang tuamu masih hidup? Kalau sahabat itu mengatakan dia masih hidup, maka Rasulullah menjawab, "Fafihima fajahid." Maka berjuanglah atau berjihadlah pada mereka berdua. Nah, karena memang sahabat ini, Rasulullah tahu bahwa sahabat ini sedang memiliki masalah dengan orang tuanya. Ya kan? Dan banyak sekali cerita-cerita lainnya, contohnya seperti Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Jadi cucunya Ali bin Abi Talib, kalau makan sama ibunya, lagi bareng makan ini, beliau tidak ikut makan bareng. Ini salah satu bentuk kehati-hatian ketika bermuamalah dengan ibu. Ini contohkan oleh Ali ibn Hasan atau ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Dia cucu Ali bin Abi Talib. Sangat berhati-hati kalau makan sama bareng-bareng sama ibunya, dia tidak ikut makan. Jadi cuma nonton. Ketika ditanya kenapa demikian, beliau menjawab, "Saya takut ibu saya lagi mau ngambil makanan tapi keduluan sama saya." Ngerti nggak? Di depannya ada ikan nih, tinggal satu. Saya ambil, padahal ibu saya sedang mau. Gitu. Mau. Atau di depan ada jengkol, tinggal sebiji. Ya kan? Saya mau ngambil. Saya ambil, ternyata ibu saya lagi mau. Saya takut itu bagian dari durhaka. Jadi kalau kita lihat kisah-kisah para ulama terdahulu ketika bermuamalah dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya, itu muamalah yang sangat lembut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Wakhfid lahuma janaha dzul. Artinya rendahkan dirimu di depan mereka berdua serendah-rendahnya. Karena namanya anak di depan orang tua, mau dia sudah besar 60, 70 usianya, menggelar S3, profesor, menjadi orang paling terkenal, paling berwibawa, jadi presiden sekalipun, atau jadi jadi siapapun lah. Tetap bagi orang tua, yang diingat oleh orang tua bahwa itu adalah bayinya yang dulu ditimang-timang, ya kan? Yang diingat oleh orang tua seperti itu. Makanya kalau kita sedang ke rumah orang tua, sowan, kan yang diingat itu yang diceritakan masa kecilnya. Kamu waktu kecil seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Karena namanya orang tua, walaupun anaknya sudah besar, tetap menganggap anaknya adalah anak kecil yang dulu dia timang. Jadi rendahkan dirimu. Jangan bawa pangkat gelar yang ada di luar, dibawa masuk sama orang tua. Di luar dihormati sama anak buahnya, sampai rumah maunya juga digituin. Enggak. Ya kan? Jadi ini tentang berbakti kepada orang tua. Baik. Karena balasan terbesar ketika kita berbakti kepada orang tua adalah nanti anak kita berbakti kepada kita. Burru atau barru aba'akum ya burrakum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, nanti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Karena begini, dunia ini kan ujian, masing-masing punya ujian. Ujian terberat adalah ketika kita memiliki anak durhaka. Antum kalau udah punya anak, mungkin yang udah punya anak mungkin rasain.
ujian terberat di dunia ketika kita punya anak durhaka. Itu ujian terberat. Antum ada yang misalkan uji dengan harta, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan anak, ini bisnis ujian. Tapi kalau misalkan kita di anak yang durhaka, itu salah satu ujian yang paling berat. Kalau kita diuji dengan harta, artinya miskin, tapi anak semua berbakti. Masih oke, jadi tenang. Atau kita sedikit, tapi semua nanti masih tenang hidup. Nah, Putus-putus, Ustaz. penyakit, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan macam-macam lah ujian. Tapi apa namanya, semua ujian ya, tapi semua ujian itu akan terasa ringan ketika kita memiliki anak yang berbakti, ya kan? Sehingga anak yang durhaka itu adalah salah satu ujian terberat dalam dunia. Kita misalkan sehat, punya banyak uang, tapi anaknya durhaka, itu nggak bisa tidur, pusing mikirin anaknya pasti. Jadi kita harus selalu berdoa agar diberi keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Iya. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ahsanta. Nah, itu baca doa itu tiap hari. Dan juga Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu juga penting. Jadikan saya dan Doanya Nabi Zakaria itu. Iya, mendirikan sholat. Itu juga penting. Nah, intinya itu adalah hadis yang pertama. Hadisnya jelas, ana rasa tidak perlu penjelasan panjang. Poin pentingnya adalah berbakti kepada orang tua, terutama ibu, dari sisi pergaulan yang baik. Hadis yang kedua, babu ta'awunil mu'minina ba'dhum ba'dha. Bab ta'awun, artinya saling tolong menolong. Orang-orang beriman saling tolong menolong satu sama lain, sebagian yang lainnya. Ba'dhum ba'dha, artinya sebagian kepada yang lainnya, begitu loh. Orang mukminin saling menolong satu sama lain, begitulah terjemah bahasa Indonesianya. Satu sama lain harus saling tolong menolong. Dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya adalah siapa? Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari namanya adalah Abdullah ibn Qais al-Asy'ari. Al-Asy'ari ini salah satu marga di Yaman. Dan beliau meninggal pada tahun 44 Hijriah. Beliau meninggal tahun 44 Putus Ustaz suaranya. Hijriah. Ustaz, Beliau suaranya pernah diangkat putus oleh lagi, Ustaz. Hah? Suaranya putus Ustaz. Suaranya putus lagi. Iya. Walah. Ya udah diulang. Abu Musa al-Asy'ari namanya adalah Abdullah ibn Qais al-Asy'ari. Abdullah bin Qais al-Asy'ari. Ya. Ya. Beliau meninggal tahun 44 Hijriah. Pernah diangkat oleh Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, bukan khalifah, wali di Basrah. Wali ini ya wali lah, ya gubernur begitu ya. Zaman sekarang sebagai gubernur di Basrah. Basrah sekarang di Irak. Ya, itu singkat tentang Abu Musa al-Asy'ari. Di zaman Rasulullah pernah diutus Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, ke negaranya, ke Zabid sama ke Aden. Zabid sampai sekarang namanya masih Zabid, Aden sampai sekarang namanya juga masih Aden, Yaman. Intinya beliau termasuk sahabat yang cukup dekat dengan Rasulullah SAW. Baik, itu
Abu Musa al-Asy'ari. Dari Nabi SAW beliau bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Satu muslim, satu mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti al-bunyan, bangunan yang saling menguatkan satu sisi dengan sisi yang lain. Bangunan pasti saling menguatkan. Jadi pondasi sampai ke atas, tembok ya dibuat saling terkait, di semen dan lain-lain. Sehingga bangunan itu menjadi kuat. Begitulah perumpamaan dari Rasulullah bagi kaum orang-orang beriman, mukminin. Dan ini juga mengajarkan kepada kita al-wala wal bara. Al-wala maksudnya kepada siapa kita harus berafiliasi dan dari siapa kita harus berlepas diri. Al-wala maksudnya kepada siapa atau siapa yang harus kita jadikan wali sebagai teman, pelindung, pemimpin. Wal bara, dan dari siapa kita harus berlepas diri. Ini menunjukkan bahwa namanya iman kepada Allah itu bukan hanya sekedar akidah. Jadi ini ranahnya bukan sekedar ranah pribadi. Kamu mau iman seperti apa dan lain-lain, terserah kamu begitulah. Tidak ada urusan dengan hubungan sosial. Itu urusan pribadi, saya tidak mencampurinya. Bukan seperti itu. Jadi iman yang diajarkan oleh Rasulullah, namanya iman, agama Islam ini itu agama yang syamil, menyeluruh. Dan ukhuwatul iman wa ukhuwatud din athbat min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena iman itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Jadi keimanan dalam Islam itu di atas nasab. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seandainya kita punya saudara yang satu nasab dengan kita, adik, kakak, tapi beda imannya, ya kan? Maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dan tidak mewarisi. Ya kan? Artinya nasab ya bisa putus begitu, bukan bisa putus secara biologis tapi ada hukum-hukum yang tidak bisa diterapkan kepada orang-orang yang berbeda akidah dan iman. Jadi ini juga mengajarkan kepada kita tadi al-wala wal bara. Dan juga perintah dari Rasulullah bahwa umat Islam harus saling menguatkan satu sama lain dan harus saling peduli. Dan ini adalah gambaran ideal masyarakat Madinah pada saat itu. Yang saling membantu, saling mempersaudarakan, yang miskin dibantu, yang tidak punya dibantu. Roh-roh seperti itu atau motivasi Suaranya hilang lagi, start. harus silakan. Sampai mana tadi? Sampai muhajir. Oh ya. Jadi ya itu adalah masyarakat gambar real begitu di masyarakat Muhajirin dan Ansor di Madinah pada saat itu. Dan itu harus selalu kita hidupkan. Patah-patah Ustadz, masih patah-patah. Gimana dong solusinya? Ini udah pakai wifi padahal wifi-nya 50 MB. 5 MB. Coba videonya jangan dinyalain, Zat. Videonya. Itu Video bisa dinyalain, ya bisa ngurangin ini. Oke, ya udah. Jadi mana tuh jadi hilang itu. Muhajir Ustadz, dari muhajir ulang. Ya udah. Jadi Nggak- memang nggak masalah cakep tolong menolong dan saling membantu ini bukan masalah sepele, tapi masalah yang masalah yang sangat ditekankan begitu dalam agama Islam. Sekarang antum kalau hidup di lingkungan Barat, mungkin antum akan merasa tidak betah. Mungkin ada pengalaman di sini hidup bersama orang-orang Barat. Kenapa? Karena di sana hidupnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya kan?
Dan mereka kalau ketemu tidak nyapa, habis itu ya beda dengan orang Indonesia. Yang kalau ketemu senyum, diajak ngobrol respect, kalau di sana diajak ngobrol respect. Karena masing-masing menganggap hidupnya itu sendiri-sendiri. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu ini idealnya ya. Terus saling banting peduli terhadap tetangganya, karena memang itu ajaran Islam kan, terhadap orang yang membutuhkan, habis itu saudara-saudara yang membutuhkan, semuanya. Dan hidup akan terasa indah dan terasa ringan, karena ada yang peduli dengan kita. Namanya manusia kan pasti butuh orang lain. Al-insan madaniyun bit-taba'. Manusia itu secara tabiat sosial. Orang hidup sendiri sama tetangganya tidak kenal, itu akan stres dia. Dia sedang kesulitan, tidak membantu, itu pasti akan stres. Jadi di sini Rasulullah SAW mengibaratkan seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang meminta bantuan atau memiliki hajat menghadap kepada para sahabat. Maka Rasulullah berkata, "Ishfa'u", berilah dia syafaat. Apa maksudnya beri syafaat? Beri syafaat yaitu beri bantuan, beri rekomendasi, beri mudahkan urusan dia. Kalau misalkan antum tidak bisa bantu, tapi antum tahu orang yang bisa bantu, maka rekomendasikan orang itu terhadap orang yang bisa membantu. Jadi ini perintah dari Rasulullah. Kalau ada orang yang membutuhkan, jangan digacangin. Tapi hendaklah dia bangkit dan berusaha untuk memenuhi hajat orang itu. Jadi capek karena ngurusin orang. Ini pahalanya besar. Dan termasuk sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam. Capek karena ngurusin orang. Ya kan? Bahkan disebutkan barang siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, itu lebih Allah cintai daripada ibadah apa gitu. Lupa Allah. Nggak bisa dicari hadisnya. Daripada 2 rakaat atau daripada ibadah 1 malam suntuk. Kenapa? Karena kalau ibadah yang sifatnya pribadi begitu ya, pahalanya dia terima sendiri. Tapi kalau membantu orang, dia akan memudahkan dan meringankan beban orang, dan dia juga dapat pahala. Di dalam Islam kaidahnya, ketika ibadah itu pengaruhnya kepada orang lain, itu pahalanya lebih besar daripada kalau ibadah itu pengaruhnya hanya untuk diri sendiri. Suaranya hilang nggak nih? Enggak, Ustaz. Lancar, Lancar. Lancar, alhamdulillah, Pak. Noncer. Ya, berarti dimatiin aja nih. Lalu apa maksud sabda Rasulullah SAW, wal yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa, ay anna ma yakunu min qada'i hajati sa'il aw adamihi kainun bi masyiatillahi wa qadarihi. Yaitu apa yang akan terjadi, ya kan, berupa pemenuhan hajat orang yang meminta, begitu ya, hajatnya dipenuhi atau tidak dipenuhi, itu semua akan terjadi atas izin Allah dan atas takdir Allah. Jadi hajat orang tersebut nantinya akan bisa dipenuhi atau tidak bisa dipenuhi, itu terjadi semua atas izin Allah. Wa anna syafi' ma'jurun ala kulli hal. Dan orang yang sudah berusaha membantu dia, memberi dia rekomendasi, akan diberikan pahala apapun keadaannya. Jadi ini keutamaan bantu orang. Kalau kita sudah niat bantu orang, mau orang itu akhirnya terbantu atau tidak, maka kita tetap akan mendapatkan pahala. Karena Allah tidak melihat hasilnya. Hasilnya dia terbantu atau tidak, itu kan urusan Allah, masyiat Allah, takdir Allah. Tapi karena kita sudah berniat untuk membantu, maka kita akan mendapatkan pahala. Ja'a fi Syarh Al-Bukhari Ibn Battal, disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari karangan Ibn Battal, ay anna as-sa'i ma'jurun ala kulli hal. Orang yang sudah berusaha untuk membantu, maka dia akan mendapatkan pahala apapun keadaannya. Wa in khaba sa'yuhu, walaupun usahanya itu tidak berhasil, walam tanjah talabatuhu. Ya, dan usahanya belum berhasil gitu. Li'annal insan la yatakallam illa bi masyiatillah.
al-muharrik li lisanihi wal muqallib li qalbi. Karena manusia tidak berbicara kecuali atas izin Allah yang telah menggerakkan lisannya dan membolak-balikkan hatinya. Jadi yang dinilai ini bukan hasilnya, tapi niatnya. Dalam membantu orang yang dinilai bukan hasilnya, tapi niatnya. Ada orang datang ke antum, minta bantuan. Masalahnya ribet lah. Antum berusaha untuk membantu, tapi tidak berhasil. Karena memang masalahnya sulit. Walaupun tidak berhasil, tetap antum akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fi Fathul Bari lil Hafidz Ibnu Hajar, dan disebutkan dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah Sahih Al-Bukhari. Syarah Sahih Al-Bukhari itu ada banyak. Ada banyak sekali yang mensyarah Sahih Bukhari. Yang judulnya Fathul Bari ada dua. Ada Fathul Bari yang mengarang Ibnu Hajar, ada Fathul Bari yang mengarang Ibnu Rajab. Nah, di sini disebutkan dalam Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar, wa yaqdillahu ala lisani rasulih ma syaa, ay yuzhirullahu ala lisani rasulih bil wahyi. Awil ilham ma qaddarahu fi ilmihi annahu sayaqa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan melalui lisan Rasulnya dengan wahyu atau dengan ilham apa-apa yang telah Allah takdirkan bahwa itu akan terjadi. Baik, ma'na al-hadits ijmalan. Arti hadis ini secara ijmal, secara global, sebagaimana disebutkan dalam Marqatul Mafatih yang mengarang Al-Mulla Qari. Beliau mengatakan, idza arada sahibu hajatin hajatahu alayya ishfa'u lahu ilayya. Kalau ada orang yang butuh, punya hajat, maka kasih rekomendasi kepada saya. Fa innakum in syafa'tum lahu hasala lakum bitilka syafa'ati ajrun. Kalau engkau merekomendasikan, membantu, berusaha, maka kalian akan mendapatkan pahala atas usaha itu, atas bantuan itu. Sawa'un qubilat syafa'atukum aw lam tuqbal. Baik rekomendasi kalian diterima atau tidak. Bantuan kalian itu berhasil atau tidak. Wa qawluhu yaqdillahu ala lisani rasulihi, dan sabda Rasulullah yaqdillahu ala lisani rasulihi, ay artinya yujri ala lisani ma syaa. Allah akan menjalankan, menakdirkan melalui lisanku apa yang Allah kehendaki. Ay in qadaitu hajatahu min syafa'atikum lahu fahuwa bitaqdirillah wa in lam aqdiha fahuwa aidan bitaqdirillah. Maksudnya, kalau misalkan hajat dia itu berhasil saya penuhi, kata Rasulullah, maka itu atas izin Allah. Kalau tidak berhasil saya penuhi, maka itu juga atas izin Allah. Itu maksud dari wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa. Jadi apa inti hadis ini? Inti hadis ini adalah motivasi bagi kita untuk membantu sesama, peduli dengan sesama. Apalagi kalau yang punya pengaruh di tengah masyarakat. RT, RW, ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi Pak RW, atau misalkan ada yang jadi pengurus masjid, atau ada yang jadi pejabat, atau ada yang jadi mungkin punya perkumpulan dengan tetangga-tetangganya, lalu dia bisa bersuara, maka selalulah suarakan suara-suara kebaikan, suarakan suara-suara untuk saling tolong-menolong, peduli dengan tetangga. Itu penting sekali. Karena ketika masyarakat itu seperti itu, peduli satu sama lain, itu akan menjadi masyarakat yang sangat kuat, terutama sesama muslim. Berhasil atau tidaknya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha, maka kita tetap akan mendapatkan pahalanya. Baik. Ini itu hadis yang kedua. Nggak ada pertanyaan?
Alhamdulillah. Nanya Ustaz. Ya, Allah. Pak Ustadz, mau nanya sedikit. Jadi Rozikin dulu. Habis ini Oh. ya. Ustaz, Oh ya Ustadz, afwan. Oke, Ya, maaf, Abi Bang. Saiful Amri Gozi. ada ungkapan kan anak itu kan tidak Allah gitu Ustaz. Ya. Nah, kalau ada anak durhaka itu yang salah itu siapa Ustaz? Apakah karena dari kurangnya bimbingan orang tua atau gimana Ustaz? Baik. Nggak usah dibuka lah ya. Ya Ustaz. Jadi begini. Anak itu amanah dari Allah. Oke? Anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan anak itu merupakan ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Harta kalian, harta-harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Maksudnya seperti apa ujian? Kalau kita menggunakan harta kita dengan tidak baik, artinya akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini juga anak, ketika kita ada pesawat lewat. Begitu juga anak, ketika kita tidak mendidiknya dengan baik, maka itu juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi tugas kita adalah mendidik anak kita. Tugas kita. Hasilnya seperti apa, itu kembali kepada Allah. Yang bermasalah adalah kalau kita tidak mendidik anak kita. Nah, itu yang bermasalah. Oke? Khalid Badruddin mau izin ada TKP atau fadhal? Izin panggilan negara itu. Ya, fadhal, silakan. Jadi itu. Jadi kalau misalkan apa namanya tadi? Ya, tugas kita adalah mendidik. Masalahnya kalau tidak dididik lalu dia ya akhirnya melenceng, baru kita dimintakan pertanggungjawaban. Adapun kalau kita sudah mendidik sebaik-baiknya, berdoa kepada Allah dan lain-lain, maka hasilnya serahkan ke Allah. Kalau jadi baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya itu merupakan ujian bagi kita. Yang penting kita sudah menyampaikan gitu. Dan tetap terus berusaha berdoa dan didiknya. Ya, lanjut tadi siapa? Saiful Amri. Ustaz. Ya Ustadz, izin bertanya di hadis yang pertama. Ini kan hadis tentang pergaulan baik kepada khususnya kepada ibu. Nah, di sini ada seseorang yang mungkin hubungannya kurang baik sama ibunya, dikarenakan semenjak dari kecil, semenjak dari bayi dia itu nggak tinggal sama ibunya, diurus sama kakek dan neneknya, dikarenakan ada beberapa hal hingga anak ini tumbuh dewasa, kemudian dia itu hubungan sama orang tuanya kurang baik Ustadz, karena tadi itu dari kecil sudah tinggal sama nenek dan kakeknya, kurang komunikasi. Terus ada sedikit mungkin di hatinya rasa kesal karena kenapa saya dititipin ke nenek dan kakek, sedangkan ibu bersama mungkin keluarga yang barunya. Nah, gimana untuk ini Ustadz masukannya untuk tersebut agar hatinya luluh gitu Ustadz, nggak ada rasa seperti itu, karena kan di hadis ini orang yang utama yang paling kita harus berbuat baik adalah kepada ibu dulu sebelum sama orang lain. Gimana Ustadz, menurut Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Jadi pertanyaannya bagaimana agar hati orang itu luluh? Halo. Baik. Bagaimana agar hati orang itu lulus sehingga dia berbuat baik kepada ibunya, gitu ya? Ya mungkin nasihati
Satu yang pertama, kalau itu teman antum, ya antum nasihati, antum kasih tahu pelan-pelan. Apa namanya, dan yakinkan bahwa ibunya itu sayang sama dia, tapi karena satu dua hal, ya mungkin harus dititipkan kepada kakeknya. Intinya nasihatilah. Insya Allah hatinya akan terenyuh begitu. Allah alam. Kalau pertanyaannya seperti itu, harus saya jawab. Bagaimana agar seseorang bisa ya nasihati saja. Mau diapain lagi? Ini kan kaitannya bertanya bukan tentang hukum, tapi tentang teknis. Ya kan? Jadi ya mungkin beri nasihat, masukan, habis itu ya kasih gambaran atau tentang hadis Rasulullah. Ya begitulah, tentang berbuat baik kepada orang tua. Semoga saja dia terenyuh. Atau mungkin dia doakan juga. Karena tidak ada ibu yang tidak mikirin anaknya. Walaupun dititipin, pasti hati kecilnya itu berkata, saya ingin tinggal dengan anak saya. Cuma mungkin karena satu dua hal, ya kan, yang tidak bisa dia lawan, kira terpaksa seperti itu. Mungkin itu. Lanjut, Gozi. Iya Ustadz, ini mengenai hadis kedua itu berarti contohnya itu kayak misalnya di Palestina sedang ada peperangan dan kita merasa bahwasanya kita terluka karena saudara seiman kita ditindas. Kita kaum muslimin di Indonesia sebagainya itu masuk dalam hadis ini Ustaz. Ba'dihim. Suara antum kepotong tadi. Iya, di hadis yang kedua itu kan mengenai tentang eratnya hubungan kaum muslimin. Ini sama seperti kita peduli dengan saudara kita yang ada di Gaza sana. Iya. Atau iya betul. Seperti itu ya? Iya. Namanya ukhuwah iman itu tidak terbatas dengan batasan-batasan teritorial. Selama dia beriman, kesulitan, misalkan ada yang kesulitan karena peperangan, misalkan kayak di Gaza, atau karena musibah, longsor, banjir, selama dia beriman, maka kita harus menunjukkan solidaritas, empati, simpati, mengulurkan tangan, bantuan, peduli, buat donasi, begitulah intinya. Itu termasuk salam aspal lah ya. Hah? Kalau di ojol tuh salam satu aspal lah. Iya, salam satu aspal. Komunitasnya peduli gitu. Iya. Jadi sebenarnya konsep dalam Islam itu konsep iman. Jadi walaknya wala iman. Kalau zaman sekarang kan banyak orang buat kelompok begitu ya, misalkan kayak kelompok apa ojol satu aspal gitu kan. Habis itu macam-macam kelompok-kelompok yang tujuannya mereka intinya ingin membuat saling peduli satu sama lain gitu. Nah, itu sebenarnya konsepnya sudah ada dalam Islam, yaitu konsep iman. Siapapun beriman, maka dia saudara kita dan harus kita tolong, kita harus peduli. Dan itu sudah terbentuk di masa kekhalifahan terdahulu sebenarnya. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Iya. Ustaz tanya Ustaz. Iya, betul. Yang tadi hadis biarpun sedikit tapi untuk mengurusi orang lain itu lebih baik daripada beribadah untuk dirinya semalam suntuk ya Pak. Itu hadis ya Ustaz? Iya, makanya wallahualam, seingat ana itu hadis, cuma nanti ana pastikan dulu. Jadi barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya lebih baik daripada apa gitu. Itu seingat ana hadis, makanya ana nggak bisa pastikan jadi, tapi harus ana pastiin dulu. Seingat ana hadis. Nanti kita cek dulu Ustaz ya. Iya, cek dulu. Nanti ana cek dulu. Insyaallah ana cek sekarang, nanti ana kasih tahu di grup kalau memang itu hadis atau bukan. Artinya itu
hablum minanas lebih di nomor satu kan daripada hablum minallah, bagaimana Ustaz? Enggak, membantu orang kan termasuk hablum minallah juga. Ya. Sama niatnya ikhlas. Jadi kalau misalkan ada ibadah sunnah seperti kayak misalkan kita mau sholat tahajud, tiba-tiba ada tetangga ngetok rumah kita, dia minta anterin, ya sakit daripada sholat tahajud. Karena itu mencakup dua, hablum minallah dan hablum minas. Nanti anak cari hadisnya, anak lupa itu. Baik. Cukup ya? Cukup. Pas jam 9. Cukup, Ustaz. Syukran, jazakallah. Pekan depan Cukup? UTS Ustaz. Ustaz. Baik. Kalau cukup, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada manfaat yang bisa kita ambil, kita amalkan, menambah iman kita, dan menambah ilmu kita juga. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata, mohon diingatkan bila ada ilmu yang salah yang telah disampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.